Tenang, tenanglah Tuan Putri. Ada aku di sini. Kita aman sekarang. Ben memeluknya dan dia membenamkan wajahnya ke dadanya. Pria itu menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tidak lama setelah ia tenang, retina matanya berubah menjadi normal kembali. Nadine menarik nafasnya dalam-dalam dan mengembuskannya. Melepaskan pelukan Ben, dia duduk kembali ke sofa. Apa itu tadi? Dave bertanya karena penasaran. Sebagai seorang suami, sebenarnya dia tidak suka dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ben berbalik menatapnya. Aku akan memberitahumu nanti. Setelah mengatakan itu, Nadine meraih pundaknya dan menatapnya dengan wajah khawatir. Tidak apa-apa, Tuan Putri. Jika suamimu ini tidak bisa mengatasinya, maka biarkan aku yang menggantikannya, oke? Hei, berhenti menggoda istriku di depanku. Dave menarik tangannya dari pundak Ben. Oke. Tapi jangan terlalu kasar padanya. Atau aku akan mengejarmu nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Mereka membuat sampel yang mirip dengan darahmu. Menggunakan zat yang sama. Namun, subjeknya berbeda. Yang mereka suntikkan adalah seorang wanita parubaya, berusia sekitar 40 tahunan. Dan dia juga bisa bermutasi, sama seperti dirimu. Tetapi, masalahnya dia meninggal 2 hari setelah disuntik. Lalu mereka menggunakan darahnya untuk disuntikkan ke subjek yang tadi kita lihat. Dan ya, begitulah hasilnya. Maksudmu, mereka menginginkan darah Nadine untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Iya, dan bukan hanya itu. Identitas Nadine telah dibocorkan oleh seseorang. Mereka telah mengetahui wajahnya yang sebenarnya. Tapi aku masih belum bisa menemukan identitas orang yang membocorkan informasinya. Jadi bisa dikatakan mulai sekarang akan ada banyak pertarungan. Dan lebih banyak nyawa yang akan melayang dari sebelumnya. Jadi kamu menyarankan untuk mengubah wajahnya? Tanya Dave. Tidak, itu terlalu beresiko. Aku tidak akan pernah membahayakan nyawanya. Selain itu, operasi akan membuatnya kehilangan banyak darah, yang berarti bisa memperpendek umurnya. Ben menatapnya dengan wajah serius. Dave menganggukkan kepala, pertanda mengerti. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Dia berkata kepada Nadine dan membelai rambutnya dengan lembut. Oke, aku akan memperkuat sistem keamanan di rumah ini. Upgrade senjata kalian dan pastikan selalu membawa tombol darurat saat kamu keluar. Mengerti? Dia tersenyum sebelum menoleh ke Dave. Selama tidak ada tikus yang membuat kekacauan lagi, seharusnya juga tidak akan ada masalah. Dave sedikit menyeringai melihatnya. Jadi dia tahu kalau itu aku. Nadine sedikit mengernyit. Hah? Tikus? Iya, seekor tikus besar dan hitam. Jika saja aku bisa membunuh tikus itu, mungkin hidupku akan jauh lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi. Ben meraih tasnya dan pulang ke rumahnya setelah itu. Setelah Nadine tidur di malam hari, Dave diam-diam pergi ke rumah Ben. Mengetuk pintu, dia berdiri mengenakan sweater di luar rumah. Tidak lama Ben membuka pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Masuklah. Dia mengajaknya masuk ke dalam. Dave mengikutinya dari belakang sampai keduanya tiba di ruangan bawah tanah. Duduk di kursi kerjanya, Ben bertanya padanya. Apa yang kamu inginkan?
tentang warna matanya. Ben terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Menyalakan komputernya, dia mengetik sesuatu di keyboard. Sebuah objek lingkaran biru besar yang tembus pandang mulai terbentuk di tengah-tengah ruangan membentuk struktur otak. Berdiri, dia berjalan mendekati objek tersebut. Ini adalah otaknya. Dia kemudian menunjuk sebuah titik mengambang di dekatnya. Dan ini adalah titik masalahnya. Aku menyebutnya Gin. Ini adalah insting. Dia sama seperti binatang. Ketika mereka merasa terancam atau ketakutan, mereka akan berubah untuk melindungi diri mereka. Begitu juga dengan Nadine. Dia memiliki insting seperti itu. Jadi, yap, itu adalah Ginnya. Dia yang akan mengubah warna matanya. Dan mulai setiap musuh atau orang yang menurutnya berbahaya. Dengan kata lain, setiap kali Gin ini muncul, dia bukan lagi Nadine yang kita kenal. Namun ketika nalurinya hilang dan akal sehatnya kembali, dia akan menjadi seseorang yang rapuh lagi. Sebenarnya dia bukan tipe orang yang akan orang begitu saja, tapi nalurinya, Ginnya yang membuatnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ben menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Gin menyatu di dalam darahnya. Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan mereka? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selama tidak ada yang menyerangnya, Gin juga tidak akan muncul. Dia hanya akan menjadi manusia biasa sama seperti kita. Dia lalu menunjukkan kepadanya struktur tubuh Nadine. Aliran pembuluh darah yang seharusnya berwarna merah pada manusia biasa, tetapi yang terlihat di layar sekarang berwarna merah keemasan. Dia tidak boleh mengalami cedera sedikit pun, karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa membantunya. Dev masih diam saja. Hei bro, aku masih memiliki pekerjaan yang harus kulakukan besok. Atau kau ingin menginap di rumahku malam ini? Ben mematikan komputernya. Mengikutinya ke lantai atas, dia kemudian kembali ke rumah Nadine. Perasaannya campur aduk sekarang. Rasa bersalah, marah, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Ini membuatnya ingin lebih melindunginya. Paris. Vivian berada di salah satu bar kelas atas yang mewah di kota. Dia baru saja menyelesaikan konsernya dan berpikir ingin sedikit bersantai di sana. Dia masih sedih dengan kata-kata Dev padanya tempo hari. Sudah hampir 2 minggu dia tidak menghubunginya. Dia merasa tertekan dan ini membuat penampilannya juga sedikit terpengaruh. Seorang pria berjas biru semi formal tiba-tiba duduk di sebelahnya. Kudengar Davi bukan lagi pria lajang. Vivian segera menoleh untuk melihat pria itu. Tampan memang, tetapi aura dingin yang mengelilinginya bisa membuat bulu kuduk merinding. Sejauh yang dia tahu, pernikahan mereka tidak pernah diumumkan ke publik. Lantas bagaimana pria ini bisa tahu tentang pernikahan tersebut? Siapa dia sebenarnya? Pria itu menyeringai kecil. Tenang, aku di sini bukan untuk menyebarkan berita. Lalu apa yang kamu inginkan? Dia memberanikan diri untuk bertanya. Aku tidak menginginkan apapun, tapi aku bisa membantumu mendapatkan dia kembali, jika kamu mau. Dia menekuk minumannya. Apa maksudmu? Apa yang kamu dapatkan dari melakukan ini? Tidak ada. Aku
aku hanya ingin memisahkan mereka berdua? Pria tersebut menoleh untuk menatapnya dan berkata lagi, "Sama sepertimu. Di suatu tempat di lembah tersembunyi." Tuan Besar, ini adalah laporan terakhir yang kami dapatkan. Seorang pria dengan setelan jas hitam memberinya tablet layar tembus pandang. Mengambil tablet tersebut, dia membuka foldernya. Jadi anak itu sudah memulai langkahnya ya. Pria tua yang duduk di kursi kerjanya tersenyum jahat. Tidak apa-apa, biarkan dia melakukan caranya. Aku punya caraku sendiri. Tapi, Tuan, apakah Anda tidak mempertimbangkan untuk menggabungkan kekuatan dengannya? Dia memiliki teknologi yang canggih. Mungkin metode kita memang sama, tapi tujuanku berbeda dengannya. Terus awasi mereka. Begitu situasi melemah, baru kita mengambil tindakan. Baik, Tuan. Sementara mereka sibuk saling, kita harus bersiap-siap dengan dosisnya. Apa kamu sudah menyiapkannya? 90% selesai. Bagus. Ia meletakkan tabletnya dan memutar kursi menghadap keluar jendela. Sebentar lagi kita akan segera bertemu, cucuku. Ia tersenyum menyeringai.